Info Timnas hari ini. Kabar terbaru, Bagus Kaffi pulih lebih awal. Luis Milla kenang Real Madrid, netizen belum bisa move on. Stamina pemain Timnas hanya tahan 20 menit, Sinteyong bisa gunakan formasi ini. Hai Timnas Lovers, sebelum mulai klik dulu dong tombol subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan info Timnas terupdate. Ex-pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla mengenang masa lalunya bersama klub La Liga, Real Madrid. Real Madrid baru saja merayakan hari lahir klub yang ke-118 nih guys. Didirikan pada 6 Maret 1902, klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu itu telah mengantongi beragam gelar, termasuk Liga Champions. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla, tercatat pernah membela Real Madrid. Dirinya tampil di 165 laga dan berkontribusi dalam memenangkan trofi La Liga Spanyol dan 1 gelar Copa del Rey. Tak ayal, Madrid memiliki tempat khusus di hati Milla. Ia pun mengunggah momen kenangan bersama Madrid di Instagramnya. Anyway, pada potret tersebut nampak beberapa legenda Madrid lainnya seperti Raúl González, Álvaro Benitez, hingga Manolo Sanchez. Menariknya, unggahan Luis Milla kembali mengundang beragam komentar dari netizen Indonesia. Lagi-lagi, para warganet masih berharap pria berusia 53 tahun itu kembali menunggangi skuad Garuda. Comeback Timnas Kos, tulis pemilik akun @dosisbarker87. Balik Kos, balik, tulis pemilik akun @arifab. Kapan kembali lagi Kos? Tulis pemilik akun @afizan. Luis Milla sendiri memang sudah pernah melatih Timnas Indonesia saat ditunjuk pertama kali pada Januari 2017 lalu. Sosok Luis Milla pun telah memiliki tempat di hati para pecinta sepak bola Indonesia karena dinilai bisa mengembangkan permainan Timnas Garuda. Luis Milla sempat kembali dipanggil PSSI sebagai calon pelatih Timnas Indonesia pada November 2019 lalu nih guys. Dalam pertemuan tersebut dilangsungkan di Filipina. PSSI memberi target tinggi kepada pelatih asal Spanyol itu apabila kembali menjadi juru taktik skuad Garuda. Salah satu targetnya yaitu menjamin Timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF 2020. Namun, Luis Milla tak bisa menyanggupi permintaan itu. Menurut dia, jika ada pelatih yang menjanjikan juara kepada tim barunya, maka ia adalah seorang pembohong. Alhasil, PSSI akhirnya menunjuk pelatih asal Korea Selatan, Sinteyong. Bagus Kaffi mengalami cedera patah kaki dan diprediksi harus absen selama 8 bulan. Hal tersebut membuat Bagus Kaffi berpeluang absen membela Timnas Indonesia di Piala Asia U19. Bagus Kaffi merupakan salah satu striker muda potensial Indonesia. Ia diharapkan bisa jadi tumpuan Indonesia untuk menghadapi Piala Asia U19 2020 dan Piala Dunia U20 2021. Namun, cedera parah yang dialami Bagus Kaffi mengancam kiprahnya di Piala Asia U19 2020. Menurut Garuda Select dalam akun Instagram mereka, pemeriksaan dokter menunjukkan cedera Bagus Kaffi terbilang parah. Bagus Kaffi diprediksi harus menjalani pemulihan 8 bulan. Dengan waktu Piala Asia U19 2020 digelar pada Oktober, Bagus Kaffi dipastikan bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia U19 jika benar harus membutuhkan waktu pemulihan 8 bulan. Salah satu harapan yang bisa diapungkan dalam kondisi ini adalah waktu pemulihan Bagus Kaffi lebih cepat dari prediksi tim medis. Bagus Kaffi diklaim oleh Garuda Select mendapatkan penanganan terbaik dalam pemulihan cederanya saat ini. Maka bukan tidak mungkin jika Bagus Kaffi bisa pulih lebih awal dari perkiraan kita. Pemain asal Magelang tersebut merupakan salah satu pemain yang menonjol dalam kiprah bersama Garuda Select di Eropa.
Tahu nggak nih Timnas Lovers? Bagus Kavi tampil sebagai pencetak gol terbanyak untuk tim dengan torehan 16 gol. Gimana nih Timnas Lovers? Semoga Bagus Kavi bisa tampil dalam ajang Piala Asia ya Timnas Lovers. Sinteyong mungkin hanya bisa geleng-geleng kepala ketika mendapati kenyataan stamina jeblok Timnas Indonesia. Salah satu solusi sementara dari pelatih asal Korea Selatan tersebut kemungkinan mengulik strategi yang sesuai keterbatasan stamina pemain. Taeyong sempat mengakui rata-rata pemain seleksi Timnas Indonesia hanya kuat bermain selama 20 menit. Lebih dari 20 menit, fisik para pemain sedikit demi sedikit mulai kedodoran. Secara fisik sangat kurang. Setelah menit ke-20, para pemain terlihat kelelahan. Karena itu, di Chiang Mai, Thailand, kami berkonsentrasi meningkatkan kemampuan fisik, ujar Sinteyong. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu sempat menggodok para pemain Timnas Indonesia U19 di Thailand pada tanggal 22 Januari hingga 1 Februari lalu. Tentu tak mudah membalikan telapak tangan untuk mendongkrak kemampuan fisik para pemain. Dengan program yang disiapkan, Taeyong idealnya hanya bisa mendongkrak stamina dari hanya kuat tampil 20 menit menjadi maksimal sekitar 70 menit. Mustahil program pemusatan latihan mampu memperbaiki persoalan stamina pemain hingga 100%. Hal ini wajar karena idealnya pelatih timnas di negara manapun tak lagi fokus mengurusi masalah kebugaran para pemain. Program di level klub-klub yang sejatinya menjaga stamina pemain di level tinggi ketika kompetisi berjalan. Ketika libur, tanggung jawab ini pun sepenuhnya ada di setiap pemain sebagai pesepak bola profesional. Pilihan realistis bagi Taeyong pun menyiapkan strategi permainan sesuai kondisi stamina para pemainnya. Salah satu yang bisa diamati adalah skema dan gaya permainan. Jika menengok kiprah Korea Selatan di Piala Dunia 2018, Sinteyong cenderung menggunakan pola formasi 4-4-2. Dari 3 laga yang dilakoni Korsel di grup F, Taeyong hanya sekali menerapkan skema 4-2-3-1 ketika lawan Swedia. Hasilnya, Son Heung-min dan kawan-kawan kalah dari lawannya itu 0-1. Sinteyong mengubah pola permainan menjadi 4-4-2 ketika menghadapi Meksiko. Kala itu, dia menempatkan Ju Se-jong dan Ki Sung-young sebagai gelandang jangkar. Sementara Son dan Lee Jae-sung diposisikan sebagai 2 striker. Korsel tetap menderita kekalahan dengan skor 1-2. Pada laga terakhir grup F, Sinteyong tak mengubah skema 4-4-2 ketika melawan Jerman. Keputusan itu secara mengejutkan membuahkan kemenangan. The Warrior menang 2-0 atas Der Panzer Jerman pada laga terakhir. Skema 4-4-2 biasanya dipakai untuk menjamin keseimbangan pertahanan dan daya dobrak di depan. Pola itu mengisyaratkan permainan yang efisien terutama dalam hal stamina. Salah satu kunci pada double pivot di lini tengah seperti yang pernah diterapkan Sinteyong di Piala Dunia 2018. Pilihan lain adalah menggunakan skema 5-3-2 atau 5-4-1. Pola ini menekankan 5 back di skuad. Meski demikian, kerja keras ada pada 2 back sayap yang harus mampu naik turun untuk bertahan dan membantu serangan. Paling aman tentu dengan skema 5-4-1 dengan menumpuk pemain di lini belakang dan tengah. Salah satu penekanannya dengan memaksimalkan kemampuan serangan balik yang cepat. Taeyong juga sepertinya mulai memikirkan untuk sedikit berkompromi soal gaya bermain. Tak mungkin lagi dia memaksakan permainan cepat dengan umpan-umpan pendek. Permainan kombinasi umpan pendek dan panjang bisa jadi pilihannya. Meski demikian, semua berpulang kepada para pemain dalam memahami dan menerapkan strategi dari Sinteyong. Nah, Timnas Lovers, sekian dulu ya info Timnas hari ini. Semoga kalian semua terhibur.